Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilsaufi Fadliansyah dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso akan menjelaskan tentang proses pelingkupan, identifikasi, dampak penting potensial, dan klasifikasi prioritas dampak penting. Panduan Pelingkupan AMDAL 2007 oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan dukungan agensi Danish International Development melalui program Basis One Environmental Sector. Pelingkupan. Proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan yang mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Tujuan pelingkupan untuk merancang kajian ANDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran. Kajian ANDAL harus mempunyai arah, fokus, dan lingkup yang tepat. Macam proses pelingkupan. Pelingkupan dampak penting hipotetik, pelingkupan batas lama dampak berlangsung, pelingkupan metode studi, dan pelingkupan batas wilayah studi. Hasil pelingkupan. Yang pertama, dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam pada ANDAL dengan menyediakan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah. 2. Batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiraan perubahan kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. 3. Metode studi mencakup metode pengumpulan dan analisis data, serta metode perakiraan dampak, jumlah sampel, dan tenaga ahli yang dibutuhkan. 4. Lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan, batas proyek, batas ekologis, dan batas sosial, dan batas administratif. Proses dan metode pelingkupan dampak penting hipotetik. Di sini ada deskripsi rencana kegiatan, kemudian ada rona lingkungan hidup, kegiatan lain yang di sekitarnya, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Kemudian ke kanan dampak potensial, dampak penting hipotetik. Nah, di sini ada identifikasi dampak potensial dan juga mendapatkan saran pendapat dari masyarakat. Muatan pelingkupan. Pertama, deskripsi rencana usaha. Status studi AMDAL, apakah dilaksanakan secara terintegrasi, bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang disajikan dalam bentuk peta tumpang susun overlay antara peta batas tapak proyek rencana usaha dengan peta RT/RW yang berlaku, menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang, apakah seluruh atau sebagian tapak proyek tidak sesuai dengan tata ruang. Jika ada keraguan terkait kesesuaian dengan RT/RW-nya, maka pemakarsa dapat meminta bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPRN atau BKPRD. Di sini ada layout peta dengan kesesuaian RT/RW di kabupaten. Dilihat dari contohnya ada lokasi fasilitas produksi. Tuh ada di Kabupaten Banggai. Contohnya ada kecamatan. Deskripsi rencana usaha. Deskripsi ini berfokus kepada komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan. Alternatif rencana usahanya jika ada. Pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan. Terintegrasi dalam desain rencana kegiatan. Contoh proses identifikasi, dampak, dan potensial. Proses identifikasi potensial dan evaluasi merupakan evaluasi dampak dari studi. Metode identifikasi ini dampak potensial. Yang pertama ada penelaahan pustaka, analisis isi, konten analisis.
Interaksi kelompok berupa rapat, lokakarya, dan brainstorming. Kemudian ada daftar uji, sederhana, kuesioner, dan deskriptif. Kemudian ada matrik interaksi sederhana. Ada bagan alir, flow chart, dan pelapisan, overlay. Kemudian ada pengamatan singkat lapangan, yaitu atau disebut dengan observasi. Nah, di sini ada contoh dari matrik dampak potensial pengembangan lapangan gas. Eh, isi darinya adalah komponen lingkungan, ada geofisik kimianya, biologi dan seskup dan kesmas. Kriteria dalam evaluasi dampak potensial menurut KLH 2007. Apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi? Hal ini dapat ditentukan dari analisis data sekunder dan dan hasil dari kegiatan observasi awal. Apakah komponen lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, keterkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat, dan keterkaitan ekologis. Hal ini bisa tampak dari hasil observasi awal. Ketiga ada apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap komponen lingkungan. Hal ini bisa diidentifikasi dari hasil wawancara, interview, singkat ketika observasi awal. Keempat, apakah ada aturan atau kebijakan yang dilanggar oleh dampak tersebut. Hal ini dapat ditelaah dari adanya peraturan baku mutu yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampaknya. Kriteria lainnya untuk menentukan apakah dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak. Dengan menguji apakah pihak Permakrasa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara yang mengacu. Yang pertama, standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP. Pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Panduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional. Narasi evaluasi dampak potensial. Penurunan kualitas udara. Untuk meningkatkan produksi gas dari 45 sampai 65 mm SCVD dibutuhkan peningkatan fuel gas menjadi yang awalnya 3 menjadi 5 untuk menggerakkan berbagai peralatan. Gas yang dibakar di flare juga terjadi peningkatan dari 0,4 menjadi 0,65. Peningkatan konsumsi fuel gas dan peningkatan pembakaran gas di flare diperkirakan akan meningkatkan jumlah emisi yang berpengaruh terhadap kualitas udara ambien di sekitarnya. Dalam hal ini, ada baku mutu kualitas udara emisi dan ambien yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penurunan kualitas udara berlanjut menjadi dampak penting hipotetik. Kemudian ada bangkitan debu. Sumber dampak mobilisasi peralatan dan bahan. Rute mobilisasi akan melewati jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jalan-jalan tersebut semuanya telah dilapisi dengan aspal. Dengan demikian kemungkinan munculnya debu menjadi tidak ada. Oleh karena itu, dampak terhadap bangkitan debu adalah dampak yang tidak penting hipotetik. Peningkatan kebisingannya. Sumber dampaknya kegiatan mobilisasi peralatan dan bahannya. Untuk mengurangi kemungkinan peningkatan kebisingannya, maka kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan selama konstruksi dan kegiatan pemboran dilakukan pada siang hari pada pukul pagi sampai pukul 8. Serta pemasangan peredam suara pada peralatan proyek dan ini telah menjadi SOP yang terintegrasi dalam rencana kegiatan. Oleh karena itu, dampak terhadap peningkatan kebisingan ini menjadi dampak yang tidak penting. Ini adalah contoh dari bagian dari alir proses pelingkupan pengembangan lapangan gas. Dari ada kegiatan lain di sekitar lokasi kegiatan, deskripsi rencana kegiatannya, ranah lingkungan, dampak potensialnya ada komponen geofisik kimia, komponen biologinya, komponen sosial ekonomi, budaya, dan kesmas.
Nah, ini ada contoh lagi dari bagian alir pelingkupannya. Bisa dilihat. Nah, kemudian ada diagram alir dampak penting hipotetik. Strukturnya nih, lihat ada prakonstruksi, konstruksi, kemudian penurunan sifat fisik kimia tanah, terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya juga diperhatikan. Ada operasi dan pasca operasi. Kemudian ada pelingkupan batas wilayah studi. Pertama ada batas proyek, yang pertama ruang di mana suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan operasi. Dari ruang rencana usaha inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk alternatif lokasi rencana usaha. Posisi batas proyek ini agar dinyatakan dalam koordinat. Kemudian ada batas ekologis. Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah. Ada air, udara, dan organismenya. Proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha. Kemudian ada batas sosial. Batas sosial ini merupakan ruang di sekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial. Sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha. Kemudian ada batas administrasi. Batas administrasi ini ruang di mana masyarakat dapat secara luasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsensi pengelolaan sumber daya, batas HPH, batas wilayah kerja, pertambangan. Di sini ada pelingkupan batas wilayah studi. Batas yang pertama ada batas proyek, merupakan batas berisik kewenangan proyek di darat dan di laut. Kemudian ada batas ekologis, batas di mana limbah cair ini dan emisi gas transportasi melalui media air, udara, dan organisme. Kemudian ada batas sosialnya, batas komunitas sosial yang terkena dampak limbah cair, emisi gas, kegiatan proyek lainnya. Kemudian ada batas administratif, batas kewenangan administratif penegakan hukum oleh pemerintah. Di sini ada contoh batas proyek. Contoh peta batas proyek. Di sini ada contohnya batas ekologisnya. Ada contoh peta batas sosial dan administratifnya. Bisa dilihat. Nah, di sini ada batas wilayah studi AMDAL-nya. Dipetakan. Digabung dari batas-batas yang di awal tadi, jadilah layout peta seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.